Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kepada kita kenikmatan dan juga anugerah. Dan tentunya kenikmatan yang paling besar adalah kenikmatan Islam dan juga iman. Kemudian kenikmatan yang lain seperti kenikmatan kesehatan dan juga waktu luang. Semoga Allah SWT menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur kepada Allah SWT. Para ikhwah dan juga para akhwat di pekerja mengaji dan juga yang lain, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama mempelajari sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yang berjudul Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Pengarang kitab ini beliau adalah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab Ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullah, yang dilahirkan pada tahun 1115 Hijriah, dan beliau adalah termasuk ulama yang mujaddid, pembaharu di Jazirah Arab, dan tulisan-tulisan beliau tersebar di seluruh penjuru dunia dan diambil manfaat oleh banyak kalangan. Dan tulisan-tulisan beliau di antara kelebihannya adalah memperhatikan perkara-perkara yang memang sangat penting dan diharuskan dipelajari oleh seorang muslim dan juga muslimah. Banyak karangan-karangan beliau di dalam masalah akidah, seperti misalnya Kitabut Tauhid, Al-Usul Tsalatsa, Al-Qawaidul Arba', Al-Usul Sittah, dan lain-lain. Dan beliau juga mengarang tentang masalah fikih, dan yang beliau karang yang insyaallah akan kita pelajari ini adalah tentang masalah salat, yang kita tahu salat ini adalah rukun Islam yang kedua, dan dia adalah perkara yang wajib dikerjakan oleh seorang muslim dan juga muslimah. Maka beliau rahimahullah menulis kitab ini yang isinya adalah tentang fikih dasar dalam masalah salat ini. Beliau rahimahullah meninggal dunia pada tahun 1206 Hijriah. Kemudian setelahnya tentang kitab Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha. Kitab ini berisi tentang masalah sesuai dengan judulnya, syarat-syarat salat. Kemudian tentang rukun-rukun salat, dan juga kewajiban-kewajiban salat. Dan insyaallah kitab ini adalah kitab yang ringkas, namun sangat bermanfaat sekali. Dan ini termasuk perkara-perkara yang memang harus kita ketahui. Apalagi dalam masalah beramal, maka di sana ada syarat yang harus terpenuhi supaya amalan kita ini diterima oleh Allah SWT. Selain kita harus ikhlas, maka kita harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau ikhlas saja, tapi kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka tidak akan diterima oleh Allah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun.
barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tidak ada petunjuknya dari kami, tidak ada dalilnya dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Termasuk diantaranya sholat. Kalau kita mengerjakan asal saja, tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka berkurang pahala kita. Dan Nabi SAW mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Bukan berdasarkan kebiasaan atau adat istiadat yang ada di tempat kita, tapi bagaimana sholat Nabi SAW. Itulah yang harus kita tiru. Iya. Dan para ulama, alhamdulillah, mereka telah menjelaskan untuk kita bagaimana sebenarnya tata cara sholat Nabi SAW. Dan ketika mereka melihat dalil dari Al-Quran maupun dari Sunnah, mereka mendapatkan bahwasanya amalan-amalan sholat ini ada yang sifatnya rukun dan ada yang sifatnya kewajiban. Ini berdasarkan istiqra, yaitu berdasarkan penelitian yang menyeluruh terhadap dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah, sehingga bisa mereka mengatakan ini adalah syarat sholat, ini adalah rukun sholat, ini adalah kewajiban sholat. Dari mana mereka tahu itu semuanya? Dengan penelitian secara menyeluruh. Dan pembagian-pembagian yang seperti ini biasa dilakukan oleh para ulama dalam berbagai cabang ilmu. Baik dalam masalah akidah, mereka ada pembagian tauhid, misalnya menjadi uluhiyah, kemudian rububiyah, ada asma dan juga sifat. Kemudian dalam masalah fikih seperti ini, tentang masalah sholat, mereka membagi antara kewajiban sholat dengan rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat. Dalam masalah bahasa Arab, misalnya mereka membagi kata di dalam bahasa Arab itu ada isim, ada fi'il, ada huruf. Ini adalah dengan penelitian secara menyeluruh. Itu bukan sesuatu yang baru, mereka bukan mengada-ngada di dalam agama, tidak. Tapi itu semua adalah untuk memudahkan kita semua di dalam memahami. Ya, dengan adanya pembagian-pembagian seperti ini, kita lebih mudah untuk mempelajari agama. Dengan dibagi tauhid yang menjadi rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, kita mengetahui tentang hakikat dari tauhid dan mana letak penyimpangan orang-orang musyrikin di dalam masalah tauhid. Ketika kata di dalam bahasa Arab kita mengetahui terbagi menjadi 3, maka dengan mudah kita mempelajari bahasa Arab. Ini semua adalah untuk memudahkan dan bukan berarti itu adalah sesuatu yang baru di dalam agama ini. Yang akan kita pelajari di dalam kitab ini, yang pertama adalah tentang syarat-syarat sholat, yang jumlahnya ada 9. Syarat-syarat sholat yang jumlahnya ada 9. Kemudian rukun-rukun sholat ini jumlahnya ada 14. Kemudian kewajiban-kewajiban sholat jumlahnya ada 8. Ini secara umum yang akan kita pelajari dalam kitab ini. Syarat-syarat sholat 9 poin. Rukun-rukun sholat ini ada 14 poin. Kemudian kewajiban-kewajiban sholat ada 8 poin. Ketika beliau nanti membahas tentang syarat-syarat sholat, syarat yang keempat, beliau akan menyinggung tentang masalah raf'ul hadath, yaitu mengangkat hadath dari tubuh kita. Nah, di situ nanti beliau akan berbicara tentang masalah taharah. Ya, syarat-syarat wudu ada 10. Kemudian furudul wudu ada 6. Kemudian beliau akan berbicara tentang kewajiban dalam berwudu, yaitu membaca bismillah. Kemudian akan berbicara tentang hal-hal yang membatalkan wudu, yang jumlahnya ada 8.
ketika beliau nanti akan membahas tentang masalah rukun-rukun sholat, dan di antara rukun sholat adalah Al-Fatihah, maka beliau akan menjelaskan secara singkat tafsir dari Al-Fatihah. Jadi kita bukan hanya belajar tentang fikihnya saja, tapi beliau akan membahas tentang tafsir Al-Fatihah. Dan ini sesuatu yang selipan yang bagus dari Syekh rahimahullah, karena kita di dalam sholat kita harusnya memang kita memahami apa yang kita baca. Al-Fatihah apalagi itu adalah rukun sholat, dan itu setiap hari kita baca paling enggak sehari 17 kali, dan ini setiap hari kita lakukan. Tentunya malu seorang muslim dan juga muslimah tidak memahami tentang Al-Fatihah yang setiap hari dia baca. Kalau dia tidak memahami apa yang ada dalam Al-Baqarah atau yang ada dalam surat An-Naba, itu mungkin masih bisa dimaklumi. Tapi kalau dia tidak memahami tentang Al-Fatihah yang merupakan seagung-agungnya surat di dalam Al-Quran, dan itu adalah termasuk rukun di dalam sholat, maka ini tentunya sesuatu yang seharusnya seseorang malu tidak memahami apa yang ada dalam Al-Fatihah ini. Beliau juga akan menjelaskan tentang lafaz istiftah dan juga tasyahud. Dijelaskan oleh beliau maknanya secara singkat, karena di situ mengandung faedah-faedah akidah. Jadi beliau ingin menyelipkan pelajaran tentang masalah akidah di dalam buku ini. Meskipun dia adalah asalnya adalah tentang masalah fikih, tapi beliau selipkan di situ pelajaran tentang masalah akidah. Itu kurang lebih apa yang akan kita pelajari di dalam kitab Syurutus Shalah. Kemudian sebelum kita masuk pada kitab, maka alangkah baiknya kita mengetahui tentang makna sholat dan juga keutamaannya di dalam agama Islam ini. As-shalah secara bahasa ini adalah masdar dari shalla yusalli sholatan, dan maknanya adalah doa. Jamaknya sholawat. Allah SWT mengatakan, wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Hendaklah engkau mendoakan untuk mereka. Nabi SAW diperintahkan oleh Allah untuk sholli alaihim, yaitu doakanlah untuk mereka. Doakanlah dengan kebaikan, karena sesungguhnya doamu untuk mereka ini adalah ketenangan di dalam diri mereka, dan Allah SWT dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwasanya sholat secara bahasa artinya adalah doa. Dan dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, idza du'iya ahadukum falyujib. Apabila salah seorang di antara kalian diundang, maka hendaklah dia menjawab undangan tersebut. Fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau dia dalam keadaan puasa, maka hendaklah dia mendoakan. Beliau mengatakan falyusalli, maka hendaklah dia mendoakan. Wa in kana muftiran falyat'am. Kalau dia dalam keadaan tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Ya, karena undangan di sini maksudnya undangan walimah misalnya. Maka hendaklah dia datang. Kalau dia puasa, maka hendaklah dia doakan. Dia tidak makan, tapi dia mendoakan. Kalau dia tidak berpuasa, maka hendaklah dia makan. Ini semua menunjukkan bahwasanya as-shalah secara bahasa adalah mendoakan. Adapun secara syariat, maka yang dimaksud dengan sholat adalah aqwalun wa af'alun makhsusah muftatahatun bitakbir wa muqtatamatun bitaslim. Jadi maksud dengan sholat secara istilah syariat adalah ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Ya, bukan hanya doa saja ya, tapi adalah
ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Takbir di sini adalah takbiratul ihram. Karena Nabi SAW mengatakan tahrimuhat takbir wa tahliluhat taslim. Ya, salat itu tahrimuha takbir. Yang menjadikan dia haram, maksudnya adalah haram untuk makan, haram untuk minum, haram untuk berbicara, adalah takbir, yaitu takbiratul ihram. Sehingga dinamakan dengan takbiratul ihram, yaitu takbir yang menjadikan sesuatu yang sebelumnya halal itu menjadi haram. Makan sebelum kita sholat halal, tapi setelah kita sholat maka tidak boleh. Berbicara sebelum kita sholat maka itu adalah boleh, tapi kalau kita sudah takbir maka sudah tidak boleh. Dinamakan dengan takbiratul ihram. Wa tahliluha taslim, dan yang menjadikan dia halal kembali adalah salam. Ya, yang kalau sudah salam maka silakan mau berbicara, mau makan, mau minum silakan, karena dia sudah selesai dalam sholatnya. Ini menunjukkan bahwasanya sholat diawali dengan takbir dan diakhiri dengan taslim, dan menunjukkan bahwasanya secara syariat ini pengertiannya lebih khusus ya. Kalau secara bahasa maka pengertiannya lebih umum, yaitu doa. Tapi kalau secara syariat, definisinya secara syariat maka dia lebih khusus, yaitu ucapan dan perbuatan yang khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Sehingga kita dalam melakukan amal ibadah ya kita kembali kepada definisi syariat. Jangan kita kembali kepada bahasa. Karena ada sebagian orang yang sesat, dia kalau waktunya sholat dia hanya berdoa saja. Jadi mendengar azan zuhur misalnya, dia berhenti dari aktivitasnya kemudian dia berdoa. Tidak melakukan sholat zuhur 4 rakaat, tapi hanya berdoa saja. Ketika ditanya, kenapa antum hanya berdoa saja? Alasannya karena sholat kan artinya kan doa. Ya, sholat kan artinya berdoa, sehingga saya cukup mengangkat tangan kemudian meminta kepada Allah, saya sudah berdoa. Nah ini orang yang sesat dan dia mengikuti hawa nafsunya, padahal Allah SWT telah mengutus Rasulullah SAW adalah untuk diikuti. Ya, kita kembali kepada bagaimana beliau mempraktikkan sholat ini, karena beliau yang sebagai seorang Rasul, sebagai seorang utusan yang diutus kepada kita, menjelaskan kepada kita tentang sholat yang dimaksud oleh Allah SWT. Wa aqimus sholah, hendaklah kalian mendirikan sholat. Ternyata yang beliau praktekkan adalah sholat 5 waktu. Itulah yang kita tiru. Jangan kita hanya mengikuti pengertian sholat secara bahasa, tapi kita harus melihat pengertian sholat secara syariat. Baik. Kenapa sholat kok dinamakan dengan sholat? Apa hubungannya dengan doa? Ya karena di dalam sholat ini, di dalamnya ada doa. Ya, di dalam sholat ini ada doa, sehingga dinamakan sholat dengan sholat. Dan doa di sini itu mencakup dua pengertian, yaitu doa al-mas'alah dan juga doa al-ibadah. Ya, ada doa al-mas'alah dengan doa ibadah. Doa al-mas'alah ini adalah doa seperti yang kita kenal. Doa yang isinya adalah kita mengatakan ya Allah, meminta. Itu namanya doa al-mas'alah. Ya, masalah itu artinya meminta. Ini yang biasa kita kenal pengertian doa adalah kita meminta. Karena dalam doa kita meminta kepada Allah di dalam sujud kita. Kemudian sebelum kita salam kita meminta kepada Allah.
Kemudian dalam rukuk juga kita mengatakan Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika, Allahumma gfirli, ampunilah aku ya Allah. Di awal kita membaca doa istiftah itu juga ada permintaan. Di dalam Al-Fatihah juga ada permintaan. Ya, maka sholat ini mencakup di dalamnya ada doa yang isinya adalah permintaan. Dan sholat ini juga merupakan doa ibadah. Jenis yang kedua, dia adalah di dalamnya ada doa ibadah, yaitu ada permintaan pahala. Meskipun dia tidak mengatakan, ya Allah, tapi seseorang ketika melakukan ruku, melakukan sujud, melakukan i'tidal, apa yang dia inginkan? Yang dia inginkan adalah pahala. Yang dia inginkan adalah pahala dan juga ganjaran dari Allah SWT. Sehingga di dalam sholat berarti di dalamnya ada permintaan, ucapan, kemudian di dalamnya ada ibadah yang intinya itu adalah juga meminta kepada Allah. Karena ketika seseorang rukuk dan juga sujud, ya, dan duduknya dia, semuanya dia lakukan itu semua adalah untuk mengharap pahala dan mengharap ganjaran dari Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentang masalah keutamaan sholat. Ya, biar kita mengingat kembali pentingnya pembahasan ini. Yang pertama, bahwasanya keutamaan sholat, dia adalah kewajiban yang pertama setelah tauhid. Kewajiban yang paling penting yang pertama setelah tauhid. Allah SWT mengatakan, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Maka apabila mereka bertobat, yaitu bertobat dari kesyirikan mereka, dan mendirikan sholat, dan membayar zakat, فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ, maka mereka adalah saudara-saudara kalian di dalam agama. Berarti setelah mereka bertobat dari kekufuran dan kesyirikan mereka, maka diwajibkan bagi mereka untuk melakukan sholat. Menunjukkan bahwasanya sholat ini adalah kewajiban yang pertama setelah tauhid. Baik. Kemudian Nabi SAW ketika beliau mengirim dan juga mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala untuk mendakwai sebagian ahlul kitab atau mendakwai orang-orang Yaman yang di situ ada ahlul kitab seperti orang-orang Yahudi. Maka beliau mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaih syahadata an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Fa innahum ata'uka lidzalik fa'alimhum anna Allah aftarada 'alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Engkau wahai Mu'adz akan mendatangi sebuah kaum dari kalangan ahlul kitab, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwakan adalah syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini dakwah yang pertama adalah dakwah kepada 2 kalimat syahadat. Kalau mereka mentaati kamu dalam masalah 2 kalimat syahadat ini, menerima dan melaksanakan, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah SWT telah mewajibkan atas mereka 5 sholat dalam sehari semalam. Berarti setelah dakwah kepada tauhid, yang dikabarkan kepada mereka adalah tentang masalah kewajiban melakukan sholat ini. Ini menunjukkan tentang keutamaan sholat, di mana dia adalah kewajiban yang pertama setelah mentauhidkan Allah SWT, setelah 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua,
di antara keutamaan tauhid, keutamaan salat adalah bahwasanya Allah SWT telah menjadikan salat ini sebagai satu di antara rukun Islam. Rukun ini adalah bagian yang kuat dari sesuatu. Ya, kalau ada bagian yang terkuat pada sesuatu, maka itu dinamakan dengan rukun. Allah telah menjadikan salat ini sebagai salah satu di antara rukun Islam. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW mengatakan, "Bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal haji wa shaumi Ramadan." Islam ini dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama adalah syahadat la ilaha illallah dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berhaji dan juga berpuasa di bulan Ramadan. Ini dijadikannya salat sebagai salah satu di antara rukun Islam, ini menunjukkan tentang pentingnya. Berarti Islam yang luas ini, di sana ada amalan-amalan yang utama yang harus menjadi perhatian bagi kita semua. Di antaranya adalah masalah salat 5 waktu ini. Yang ketiga di antara keutamaan salat adalah diwajibkan salat ini kepada Rasulullah SAW secara langsung tanpa adanya perantara. Allah yang mewajibkan secara langsung tanpa adanya perantara, dan perantara yang dimaksud di sini adalah para malaikat. Dan ini lain dengan kewajiban-kewajiban yang lain. Allah SWT mengangkat nabinya ke atas ketika di-mi'rajkan oleh Allah SWT. Kemudian Allah SWT mewajibkan atas beliau yang sebelumnya 50 salat, akhirnya diringankan oleh Allah SWT menjadi 5 salat. Dia adalah 5 salat, akan tetapi pahalanya adalah seperti 50 salat. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan salat 5 waktu karena langsung diwajibkan oleh Allah SWT kepada nabinya di atas, ya, di Sidratul Muntaha. Kemudian yang keempat di antara keutamaan salat ini, bahwasanya ibadah salat ini juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Ya, ini bukan ibadah yang khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi dia adalah termasuk ibadah yang juga dikerjakan oleh umat-umat sebelum kita. Meskipun tata caranya berbeda dengan tata cara kita. Di dalam sebuah ayat Allah SWT ketika menyebutkan doanya Nabi Ibrahim, beliau mengatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Wahai Rabb kami, aku menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman, yaitu di kota Mekah, 'inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang diharamkan. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Rabb kami, supaya mereka mendirikan salat. Ini diucapkan oleh siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam, dan ternyata beliau mengatakan Rabbana liyuqimu as-shalah, wahai Rabb kami, supaya mereka mendirikan salat. Iya. Kemudian ketika Allah SWT berbicara tentang Nabi Musa dan juga Nabi Harun, Allah mengatakan wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyutan waj'alu buyutakum qiblah wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Allah mengatakan kepada keduanya wa aqimus shalah, hendaklah kalian mendirikan salat. Berarti di dalam syariat mereka juga ada salat. Nabi Isa alaihissalam
beliau mengatakan, disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Dan Allah SWT telah menjadikan aku berbarokah dimanapun aku berada. Dan Allah telah mewasiatkan kepadaku untuk melakukan sholat, melakukan zakat, selama aku masih hidup. Berarti di dalam syariat beliau juga ada masalah sholat ini. Nabi Ismail alaihissalam disebutkan oleh Allah SWT bahwasanya beliau wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyah. Dan Ismail menyuruh keluarganya untuk sholat, untuk melakukan zakat, dan beliau di sisi Allah adalah seorang yang diridhai. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah sholat ini bukan ibadah yang khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, tapi dia adalah ibadah yang juga disyariatkan terhadap umat-umat sebelum kita. Di antara keutamaan sholat juga bahwasanya sholat ini adalah yang pertama kali akan dihisab. Ya, dia adalah yang pertama kali akan dihisab. Dihisab di hari kiamat. Di antara amalan adalah yang pertama kali adalah sholat ini, sebelum yang lain. Ini menunjukkan tentang keutamaan. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yawmal qiyamah min a'malihim as-salah. Sungguhnya yang pertama kali akan dihisab di hari kiamat di antara amalan-amalan manusia adalah sholatnya. Yang pertama kali akan dihisab adalah sholatnya, sebelum yang lain. Sebelum dihisab tentang masalah zakatnya, tentang puasanya, tentang hajinya, maka yang pertama kali dihisab adalah tentang sholatnya dulu. Dalam hadis yang lain, Nabi menjelaskan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu yawmal qiyamah as-shalah. Kemudian beliau mengatakan, fa in saluhat saluha sairu amali wa in fasadat fasada sairu amali. Kalau amalan sholat tadi baik, maka amalan yang lain akan baik juga. Dan kalau sholatnya tadi jelek, maka berarti amalan yang lain juga jelek. Jadi amalan yang lain itu bisa dilihat jelek tidaknya dari sholat yang dilakukan oleh seseorang. Kalau dia sholatnya ya sesuai dengan sunnah, sholatnya ikhlas karena Allah, dikerjakan pada waktunya, ya berjamaah kalau dia adalah laki-laki, dia perbaiki sholatnya dan baik sholatnya, maka insya Allah amalan-amalan yang lain ini akan baik. Ini sabda Nabi SAW. Kalau amalan sholat tadi baik, maka amalan yang lain pasti baik. Tapi kalau sholatnya tidak baik, ya dilakukan dengan tidak sesuai dengan sunnah, tidak khusyuk, ya, dan dia tidak lakukan dengan berjamaah bersama yang lain kalau dia adalah laki-laki, maka pasti amalan-amalannya yang lain juga jelek. Sehingga dahulu para salaf kalau mereka ingin mencari seorang guru, mereka lihat dulu apakah gurunya tadi menjaga sholatnya atau tidak. Kadang mereka datang dari daerah yang jauh, ya sebelum dia menimba ilmu secara serius dari guru tadi, maka dia lihat dulu tata cara sholatnya bagaimana, apakah dia menjaga sholatnya atau tidak. Kalau memang mereka dapatkan orang tersebut bagus di dalam sholatnya, menjaga sholatnya, dan tata caranya juga sesuai dengan sunnah, maka mereka pun belajar dari guru tersebut. Tapi kalau mereka dapatkan sholatnya tidak sesuai dengan sunnah, ya, dan tidak menjaga sholatnya, maka tidak segan-segan mereka meninggalkan dan tidak belajar dari orang tersebut, meskipun dia datang dari jauh, sebenarnya awalnya ingin mencari ilmu dari
orang tersebut. Ini menunjukkan tentang keutamaan sholat, maka kita harus serius untuk mempelajari tentang masalah sholat ini, supaya sholat kita ini benar-benar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah SWT, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Di antara keutamaan sholat, bahwasanya sholat ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah setelah 2 kalimat syahadat. Di dalam sebuah hadis, Abdullah bin Mas'ud pernah bertanya, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah?" Beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah?" Maka beliau mengatakan, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Salat pada waktunya. Ini menunjukkan yang paling dicintai oleh Allah adalah salat pada waktunya. Qala thumma ayyu? Kemudian beliau bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala thumma birru al-walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Qala thumma ayyu? Thumma ayyun? Kemudian beliau bertanya, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Kemudian al-jihad fi sabilillah. Ya, maka ini adalah beberapa keutamaan sholat yang menjadikan kita harusnya semakin semangat untuk memperbaiki terus tata cara sholat kita. Kemudian poin yang ingin kita sampaikan di awal pertemuan ini adalah tentang hukum meninggalkan sholat. Apa hukum meninggalkan sholat, supaya kita mengetahui lebih dalam tentang pentingnya ibadah sholat ini. Tentang masalah meninggalkan sholat, maka ini termasuk perkara yang besar, termasuk dosa besar, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwasanya tentang masalah hukum meninggalkan sholat ini termasuk masailul ilmi al-kubra. Ini termasuk permasalahan-permasalahan ilmu yang besar, sebagaimana ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Para ulama bersepakat bahwasanya orang yang mengingkari kewajiban sholat, orang yang mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ya, dia telah keluar dari agama Islam. Dan diharuskan untuk bertobat. Kalau dia bertobat, kita terima tobatnya. Artinya kita terima sebagai seorang muslim kembali. Tapi kalau dia tidak bertobat, maka para ulama menjelaskan dia dibunuh karena dia telah mengingkari, karena dia telah murtad, sebab dia mengingkari sesuatu yang maklum, sesuatu yang diketahui di dalam agama kita secara darurat, secara artinya seluruh kaum muslimin mengetahui itu adalah perkara yang diwajibkan di dalam agama Islam. Kok dia ingkari? Maka dia telah mengingkari sesuatu yang darurat diketahui oleh seorang muslim bahwasanya dia adalah perkara yang wajib. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Fa innal imana biwujubi al-wajibat al-zahirah al-mutawatirah wa tahrimil muharramat al-zahirah al-mutawatirah huwa min a'zami usulil iman wa qawaidid din wal jahidu laha kafirun bil ittifaq." Sesungguhnya kata Syekhul Islam, beriman dengan kewajiban, tentang wajibnya kewajiban-kewajiban yang zahir, yang kelihatan, dan itu mutawatirah. Artinya dari generasi ke generasi umat Islam mengetahui itu adalah sebuah kewajiban. Kemudian mengimani tentang haramnya perkara-perkara yang diharamkan, yang itu adalah zahirah, kelihatan, dan dia mutawatirah, dari generasi ke generasi diketahui tentang keharamannya. Mengimani itu semua adalah termasuk
pokok-pokok keimanan yang paling besar dan kaedah-kaedah agama yang paling besar. Kemudian beliau mengatakan wal jahidu laha kafirun bil ittifaq. Orang yang mengingkari kewajiban tadi, maka dia telah keluar dari agama Islam dengan kesepakatan ulama. Salat ini dari semenjak diwajibkan, kemudian dari generasi ke generasi berikutnya dan sampai sekarang semuanya tahu bahwasanya itu adalah sebuah kewajiban bagi seorang muslim dan juga muslimah. Kok dia mengingkari? Maka ini dia telah keluar dari agama Islam. Diminta untuk bertaubat. Kalau dia bertobat, maka kembali dia kepada agama Islam. Kalau dia tidak bertobat, maka hukumannya adalah dibunuh, dan yang melakukan adalah tentunya penguasa, pemerintah kaum muslimin. Syekh Hafidz Al-Hakami boleh mengatakan waqad ajma'u ala qatlihi kufran idza kana tarku salata an juhudin li fardiyatiha aw istikbarin anha wa in qala la ilaha illallah. Dan mereka telah bersepakat untuk membunuh orang yang membunuhnya karena kekufuran. Kalau dia meninggalkan sholat karena dia mengingkari kewajibannya, atau dia sombong meskipun dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi mereka bersepakat kalau memang dia mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Bagaimana kalau dia sholat? Dia sholat tapi mengingkari kewajibannya, sama aja. Meskipun dia melakukan sholat misalnya, tapi dia mengatakan sholat subuh ini nggak wajib, sholat duhur ini nggak wajib, dia melakukan, maka ini sama keadaannya, dia telah keluar dari agama Islam. Jadi kalau mengingkari kewajibannya, ini sepakat para ulama, dia telah keluar dari agama Islam. Baik. Kemudian kalau misalnya dia meninggalkan sholat bukan karena mengingkari kewajiban. Kalau ditanya, apakah sholat itu wajib? Dia mengatakan iya wajib. Tapi dia meninggalkan sholat karena menganggap ringan atau menganggap enteng atau dia malas. Ya, padahal dia mengikrarkan, mengakui tentang kewajiban sholat. Bagaimana hukumnya? Maka di sana ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan kalau dia masih mengakui bahwasanya sholat itu wajib, maka dia adalah seorang muslim. Meskipun dia tidak melakukan sholat karena malas. Ini pendapat di antara pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya mereka ini kalau misalnya meninggalkan sholat secara keseluruhan, ya, ini pembicaraannya di sini meninggalkan sholat secara keseluruhannya, sama sekali nggak melakukan sholat, tapi dia meyakini tentang kewajibannya. Kalau dia meninggalkan sholat secara keseluruhan, meskipun dia mengakui tentang kewajiban sholat, maka menurut sebagian ulama dia adalah keluar dari agama Islam juga. Sama seperti yang pertama tadi. Kalau sama sekali dia tidak melakukan sholat. Lain pembicaraannya dengan kalau dia bolong-bolong, ya, kadang melakukan sholat, kadang enggak. Yang kita bicarakan di sini, dia tidak melakukan sholat tetapi meyakini tentang kewajibannya. Nah, ini ada khilaf di antara para ulama, dan yang lebih sahih, ya, menurut sebagian ulama, dan ini yang dikuatkan oleh kebanyakan guru-guru kami, adalah dia telah keluar dari agama Islam. Dia telah keluar dari agama Islam. Apa dalilnya? Di antara dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Al-Muddathir, di mana Allah SWT mengatakan, menceritakan tentang
tanya jawab antara penduduk surga dengan penduduk neraka. Ma salakakum fi saqar? Ya, apa yang menjerumuskan kalian atau yang memasukkan kalian ke dalam saqar, yaitu ke dalam neraka? Qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin. Ya, mereka menjawab, kami dahulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Berarti di antara amalan yang menjerumuskan mereka ke dalam neraka, dan ini berbicara tentang orang-orang yang kekal di dalam neraka, adalah di antaranya adalah karena mereka dahulu bukan termasuk orang-orang yang sholat. Baik. Kemudian di antara dalilnya di dalam surat At-Taubah, Allah SWT mengatakan, fa in tabu wa aqamus salata wa atawuz zakata fa ikhwanukum fid din. Kalau mereka bertobat dan mereka mendirikan salat, membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Syaratnya apa? Bertobat dari kesyirikan, kemudian mendirikan salat, membayar zakat, maka mereka adalah saudara kalian dalam agama. Berkata Syekhul Islam, wa aidan fil Qur'an 'allaqa al-ukhuwah fid din 'ala nafsi iqamis shalah wa ita'iz zakah kama 'allaqa dzalika 'ala at-taubah min al-kufr. Fa idzan tafa dzalika intafati al-ukhuwah. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menggantungkan persaudaraan di dalam agama ini dengan apa? Dengan mendirikan salat dan juga membayar zakat. Sebagaimana Allah menggantungkan yang demikian dengan bertobat dari kekufuran. Jadi persaudaraan ada kalau bertobat dari kekufuran, salat dan juga membayar zakat. Kalau itu tidak ada, maka tidak ada persaudaraan. Kalau bukan bersaudara berarti lain agama, artinya bukan termasuk agama Islam. Dari sunnah Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, innal ahda alladhi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sesungguhnya perjanjian antara kita dengan mereka adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah keluar dari agama Islam. Jelas sekali bahwasanya orang yang meninggalkan salat dia telah keluar dari agama Islam. Dalam hadis yang lain, yaitu hadis Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, inna bainar rajuli wa baina syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran ini adalah meninggalkan salat. Adalah meninggalkan salat. Dan di sini Nabi SAW mengatakan, wa baina syirki wal kufri. Asyirki wal kufri. Ada alnya di sini. Ya, dan para ulama menjelaskan kalau syirik di sini ada alnya, asyirki, dan kufur di sini ada alnya, al-kufri, berarti menunjukkan syirik di sini adalah syirik besar, kekufuran di sini adalah kekufuran yang besar. Ya, sebagaimana ini disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika di situ disebutkan asyirki wal kufri, ada alnya, berarti itu menunjukkan kekufuran yang besar. Dan ini menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan salat berarti dia telah keluar dari agama Islam. Baik. Asy-Syaukani beliau mengatakan al-hadits yadullu ala anna tarkas shalah min mujibatil kufur. Hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan salat ini termasuk perkara-perkara yang mengharuskan kekufuran, yaitu menyebabkan kekufuran.
Ya. Kemudian juga di antara perkara yang menunjukkan tentang kekufuran orang yang meninggalkan sholat, hadis Ubadah ibn Samit. Hadis Ubadah ibn Samit, di mana beliau menceritakan, da'ana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fabaya'nahu. Faqala fima akhadha 'alaina an bay'ana 'ala as-sam'i wa ta'ah fi manshatina wa makrahina wa 'usrina wa yusrina wa atharatin 'alaina wa alla nunazi'a al-amra ahlahu illa an taraw kufran bawahan 'indakum minallahi fihi burhan. Ubadah bin Samit belum menceritakan bahwasanya pernah suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kami atau mengundang kami atau mengajak kami. Kemudian kami pun membaiat beliau. Di antara isi baiat kami terhadap beliau Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu yaitu untuk mendengar dan taat kepada pemerintah, baik dalam keadaan kami semangat maupun dalam keadaan kami tidak semangat, baik dalam keadaan kami susah maupun dalam keadaan kami mudah, baik mereka dalam keadaan mendolimi kami dalam masalah dunia, mendahulukan orang lain atas kami di dalam masalah dunia. Maka kami telah membaiat Nabi SAW untuk mendengar dan taat kepada pemerintah dalam berbagai keadaan, dalam keadaan susah, dalam keadaan mudah, dalam keadaan kita semangat atau tidak semangat, ataupun mereka dalam keadaan mendolimi kami dalam masalah dunia. Wa alla nunazi'al amra ahlahu, dan supaya kami tidak mengambil kepemimpinan atau kekuasaan orang lain. Maksudnya tidak memberontak kepada penguasa. Ini termasuk isi baiat Ubadah bin Samit dan juga para sahabat kepada Nabi SAW. Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata. Kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata. Indakum minallahi fihi burhan. Kalian memiliki bukti yang nyata dari Allah. Maksudnya ada dalilnya memang perkara tersebut adalah kekufuran yang nyata, yang tidak ada kesamaran. Semuanya mengatakan bahwa itu adalah sebuah kekufuran. Misalnya bersujud kepada berhala misalnya, atau dia mengingkari sholat atau mengatakan bahwa zina itu adalah halal. Ini kekufuran yang nyata, kecuali engkau melihat kekufuran yang nyata. Baik. Di dalam hadis yang lain, ya, di dalam hadis yang lain, ketika Nabi SAW ditanya tentang penguasa-penguasa yang mereka adalah penguasa-penguasa yang jelek, yang tidak menegakkan agama sebagaimana mestinya. Ketika ditanya oleh para sahabat, apakah mereka ini diperangi? Bolehkah kita memberontak kepada mereka? Padahal mereka melakukan berbagai kezaliman. Nabi mengatakan, la, tidak boleh. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka masih menegakkan sholat. Selama mereka masih menegakkan sholat, tidak boleh. Coba antum bandingkan dengan hadis yang pertama tadi. Hadis yang pertama tadi, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Boleh berarti, kecuali kalian melihat kekufuran yang nyata. Kemudian yang kedua, riwayat ini menunjukkan tidak, itu tidak boleh selama mereka masih mendirikan sholat. Kalau kita gabungkan, berarti meninggalkan sholat atau mendirikan sholat menunjukkan keislaman. Mendirikan sholat berarti menunjukkan keislaman. Kalau tidak mendirikan sholat berarti menunjukkan apa? Kekufuran. Nah, ini menjadi dalil ya bahwasanya meninggalkan sholat ini adalah termasuk perkara yang membatalkan keislaman seseorang. Syekh Muhammad Al-Amin Asy-Shinqiti di dalam tafsir beliau mengatakan, fadalla majmu' al-ahadits al-madhkurah anna tarka sholati kufrun bawahun alaihi minallahi burhan
wa hadza min aqwa adillati ahli hadzal qaul. Kumpulan hadis ini secara umum menunjukkan bahwa meninggalkan sholat ini adalah kekufuran yang nyata. Ya, sekumpulan hadis-hadis ini menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat adalah kekufuran yang nyata, yang itu adalah keterangannya adalah berasal dari Allah SWT, dan ini adalah termasuk dalil yang paling kuat yang dimiliki oleh ulama-ulama yang berpendapat dengan pendapat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ini dia telah keluar dari agama Islam. Baik, saya sebutkan di sini athar, ucapan dari para salaf tentang masalah meninggalkan sholat. Kalau tadi dari Al-Quran, dari hadis, bagaimana tentang pendapat para salaf? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu beliau mengatakan, ama annahu la hadza fil Islam li ahadin taraka shalah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada bagian bagi seseorang di dalam Islam kalau dia meninggalkan sholat. Kalau dia meninggalkan sholat sama sekali berarti dia tidak punya bagian sedikit pun di dalam Islam. Artinya dia keluar dari agama Islam. Ini yang kita bicarakan kalau dia sama sekali meninggalkan sholat. Ya. Abdullah bin Syaqiq al-Uqaili beliau mengatakan, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an minal a'mali tarkuhu kufrun ghaira as-salah. Dahulu para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi tidak memandang sesuatu berupa amalan kalau ditinggalkan dia menjadi kufur, dia menjadi keluar dari agama Islam, ghaira as-salah, kecuali salat saja. Jadi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu tidak memandang sebuah amalan yang kalau ditinggalkan akan menyebabkan seseorang keluar dari agama Islam, ghaira as-salah, kecuali salat. Ini menunjukkan tentang bagaimana pendapat para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum tentang masalah orang yang meninggalkan salat. La yakfur ahadun bidzambin illa tariku salati amdan. Ini ucapan Ahmad bin Hanbal. Al-Imam Ahmad bin Hanbal beliau mengatakan, la yakfur ahadun bidzambin illa tariku salati amdan. Tidaklah seseorang keluar dari agama Islam dengan sebab sebuah dosa kecuali orang yang meninggalkan salat secara sengaja. Ishaq bin Rahuyah beliau mengatakan, wa kadzalika kana ra'yu ahli al-ilmi min ladun nabiy sallallahu alaihi wasallam ila zamanina hadha anna tarika as-salati 'amdan min ghairi 'udhrin hatta yadhhaba waqtaha kafirun. Ishaq bin Rahuyah mengatakan demikianlah pendapat para ulama dari semenjak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai hari ini, kata beliau, bahwasanya orang yang meninggalkan salat secara sengaja tanpa ada uzur dan sampai keluar waktunya, maka dia telah keluar dari agama Islam. Ini juga menguatkan apa yang tadi kita sampaikan, bahwasanya orang yang meninggalkan sholat ya secara keseluruhan, maka ini termasuk perkara yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik para ikhwan dan juga para akhwat sekalian, itu adalah beberapa poin penting yang ingin kita sampaikan sebelum kita membahas tentang buku ini, yaitu buku Syurutus Shalah wa Arkanuha wa Wajibatuha, dan insyaallah sepertinya waktu tidak cukup untuk langsung memulai kitab ini. Mungkin sampai di sini dulu pelajaran kali ini, dan insyaallah untuk pembahasan kitabnya kita mulai pada pertemuan yang akan datang. Mungkin ada pertanyaan dari ikhwan dan juga akhwat sekalian. Baik Ustaz, ya. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya yang sangat bermanfaat. Untuk tidak memperbanyak waktu, kita langsung saja masuk ke tanya jawab. Kepada ikhwan silakan untuk meraise hand yang ingin bertanya, dan untuk para akhwat silakan untuk menulis chatnya di kolom chat. Kepada ikhwan, kepada Al-Akh Syekh Sef Mucawan,
Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Misalnya ada seseorang yang tidak meninggalkan sholat dengan meyakini sholat itu tadi tidak wajib, Ustaz. Maka beberapa pendapat dihukumi bahwa sudah haram, meninggalkannya sudah dosa besar gitu. Apabila di negeri kita misalnya tidak dilakukan hukum seperti ditegakkan hukum Islam, bagaimana nanti dia di yaumil akhir terhadap dosa besar yang telah dilakukannya oleh orang tersebut, Ustaz? Syukran, Ustaz. Dia mengingkari kewajibannya. Silahkan. Dia mengingkari kewajiban atau tidak? Ya, dia mengingkari kewajibannya, Ustaz. Baik, dia mengingkari kewajiban. Berarti dia melakukan sholat tapi dia mengingkari kewajibannya. Ya, Ustaz, seperti itu, Ustaz. Terus yang antum tanyakan? Nah, berarti kan sebetulnya dia juga telah meninggalkan dosa besar. Dia telah keluar dari agama Islam. Kalau dia mengingkari kewajiban, dia keluar dari agama Islam. Iya, terus? Ya. Dari sisi hukuman itu, apabila misalnya dia di negeri kita tidak ditegakkannya hukum syariat, hukum Islam. Artinya dia tidak dikisos, tidak dibunuh. Tidak dikisos, gitu kan? Ya. Yeah. Bagaimana dengan dalam syariat Islam pandangannya seperti ini, Ustaz? Ya. Kalau dia terlepas dari hukuman di dunia, maka dia tidak akan terlepas dari hukuman di akhirat. Ya. Kalau dia terlepas dari hukuman di dunia, artinya tinggal di sebuah daerah yang sebenarnya dia telah keluar dari agama Islam dan sampai dia meninggal tidak ditegakkan hukum atasnya, maka dia tidak akan selamat dari hukuman di akhirat. Nah, wallahu a'lam. Baik. Jazakallah khairan, Ustaz. Kemudian pertanyaan melalui chat. Ustaz, Anda mau bertanya, apakah bulu kucing yang terlepas termasuk bangkai dan berpengaruh pada sahnya salat? Coba ditanyakan ke yang lain. Baik, Ustaz. Jazakallah khair. Kemudian silahkan kepada Akh Emir untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, yang kan ada tuh aliran tertentu yang jika sudah sampai pada makom tertentu itu dia udah beranggapan gak wajib sholat lagi. Itu apakah masih dihukum masih muslim gitu, Ustaz? Syukran, jazakallah. Gimana pertanyaannya? Tolong diulangi, Pak. Yang ada aliran tertentu yang menganggap jika sudah sampai derajat tertentu dia sudah tidak wajib sholat lagi. Itu apakah masih muslim? Iya. Ada sebagian kalau sudah sampai derajat ma'rifah atau sampai derajat hakikat, kemudian dia meninggalkan sholat dan merasa dirinya telah keluar dari apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW bahkan. Maka yang demikian dimasukkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab beliau yang lain, yaitu kitab Nawaqidul Islam. Ini termasuk hal yang membatalkan sholat. Orang yang menyangka bahwasanya dia keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Artinya dia bukan termasuk yang diwajibkan untuk mengikuti syariat Nabi SAW. Maka ini masuk di dalam golongan ini. Termasuk di antara yang diterangkan oleh sebagian yang menjelaskan kitab ini, termasuk di antaranya adalah apa yang antum sebutkan tadi, yaitu orang yang dia merasa sudah sampai derajat tertentu, tingkat tertentu, sehingga sudah tidak lagi wajib untuk mengikuti ittiba' Rasulullah SAW. Maka ini masuk dalam golongan ini yang dia merasa boleh untuk keluar dari syariatnya Rasulullah SAW. Nah, Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Arita. Afwan Ustaz, Ana ingin memahami latar belakang dari doa tahiyat. Apakah benar bahwa doa ini berasal dari percakapan Rasulullah SAW bersama Allah Ta'ala saat Isra Mi'raj bersama Allah? Jazakallah khairan.
Allah alam, nggak tahu. Baik, Ustaz. Kepada Bapak Fadli Halim, silahkan untuk bertanya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fikum. Ya, ini Ana mau nanya, misalnya istri Ana misalnya dia sholat tapi kadang-kadang nyampe di akhir waktu karena udzur, misalnya karena ngurus bayi, itu apakah tidak mendapat keutamaan sholat di awal waktu, Ustaz? Jazakallahu khairan. Baik. Seorang bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, adalah kalian bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Artinya harus kita sungguh-sungguh dalam bertakwa kepada Allah dan jujur. Ya. Dan kalau memang kita sudah punya kesempatan untuk melakukan sholat di awal waktu, kenapa kita undur-undur? Kalau memang diperkirakan misalnya jam sekian, ya dia akan tersibukkan dengan anak tersebut, maka kalau memang dia bisa melakukan sholat tadi sebelumnya sehingga dia tidak mengundur-undur sholatnya, hendaklah dia lakukan. Dia harus punya kesungguhan dan kejujuran. Gitu. Ya. Kalau seseorang bertakwa kepada Allah dan sudah bersungguh-sungguh melakukan sholat di awal waktu, kemudian ternyata di sana memang ada uzur yang memaksa dia dan terpaksa dia harus mengundurkan sholatnya sampai di pertengahan atau sampai di akhir misalnya, maka ini kita dapat uzur karena memang kita ada uzurnya. Tapi kalau asalnya karena kita bermalas-malasan, kita menunda-nunda sehingga kita terjatuh dalam keadaan di mana kita harus mengundurkan sholat tadi. Padahal sebelumnya kita sudah punya kesempatan sebenarnya. Ya, ini yang demikian dikhawatirkan dia tidak mendapatkan uzur yang seperti itu. Jadi sekali lagi kita harus bersungguh-sungguh dan jujur dalam bertakwa kepada Allah. Dan kalau memang sudah masuk waktu sholat dan di situ ada kesempatan bagi kita untuk segera melakukan sholat, kita segera melakukan sholat. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah. Semoga Allah selalu melindungi. Sepertinya ada gangguan di Ustaz Lukman. Ana wakili saja untuk pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari salah seorang akhwat. Materi Pak ya? Ustaz, bagaimana cara bertaubat ketika waktu SMP? Ya. Pertanyaannya diutamakan yang berkaitan dengan materi. Bagaimana cara bertaubat ketika waktu SMP? Ya betul, ini dengan materi Ustaz. Bagaimana cara bertaubat ketika waktu SMP suka melalaikan sholat karena pada waktu itu belum begitu paham terhadap agama. Demikian Ustaz pertanyaannya. Ya. Bertaubatnya sebagaimana syarat-syarat taubat nasuha. Yang pertama dia harus menyesal. Dia harus menyesal dengan apa yang sudah terjadi. Karena dia telah melakukan kelalaian yang besar, dosa yang besar, yaitu meninggalkan sholat. Kemudian yang kedua,
hendaklah dia segera melakukan sholat tadi. Menyesal, kemudian diiringi dengan amalan, yaitu melakukan sholat tadi. Kemudian yang ketiga, dia memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada maksiat tadi di masa yang akan datang. Itu punya tekad untuk menjaga sholat ini sampai dia meninggal dunia. Kalau dia sudah terpenuhi 3 syarat ini, maka sudah terpenuhi syarat taubat nasuha. Kita berharap semoga dengan terpenuhinya 3 syarat tadi, berarti Allah SWT menerima taubat seseorang. Nah, Baik. Silahkan kepada Bapak Henry untuk bertanya. Assalamualaikum, Ustaz. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Ya. Ustaz, di tempat ana ada fitnah ini, Ustaz. Ada orang yang mengaku Imam Mahdi, Ustaz. Ada orang yang mengaku Imam Mahdi. Ya, Ustaz, dan ini sudah banyak pengikutnya, Ustaz, di tempat ana. Banyak pengikutnya. Tapi pernah datang ke tempat ana, jadi mungkin dengan rencana mungkin ingin mendakwahi ana supaya ikut, Ustaz. Karena juga takut, Ustaz, jika dibacakan tentang dalil-dalil Imam Mahdi, itu selalu diklaim bahwa dia orangnya, Ustaz. Karena jika anak tanya, bukankah Imam Mahdi itu dari keturunan Nabi? Jadi dia mengaku keturunan Nabi, Ustaz. Terus jika ditanya, itu kan orang Arab. Dia menjawab, dia juga orang Arab. Jadi ketika dibacakan dalil-dalil itu selalu mengklaimnya dari dia, Ustaz. Cuman secara mendapatkannya, Ustaz. Namanya siapa? Namanya, kalau pengakuan dia namanya Muhammad bin Abdullah, sampai sudah bikin kitab, Ustaz, yang sudah tersebar. Jadi dalam kitabnya itu dengan bahasa Indonesia itu ketika anak baca ini tuh, jadi mengklaim bahwa dia mentakbir di sendiri bahwa itu saya namanya Muhammad bin Abdullah, saya orang yang dipandaikan oleh Allah dan lain sebagainya, Ustaz. Ya. Terus yang antum tanyakan di sini? Jadi cara mendakwakannya gimana saja? Maksudnya untuk mendakwai beliau? Bukan, maksudnya untuk pengikutnya. Karena orangnya ini nggak mau ditemui, Ustaz. Dia yang datang ke tempatnya itu dia muridnya yang jadi perwakilan untuk mendakwakannya, Ustaz. Nah, kuliah antum jangan terlalu sibuk dengan orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang mengaku menjadi Imam Mahdi bukan hanya dia saja. Banyak Imam Mahdi, dia dan juga yang lain banyak yang mengaku, bukan hanya di negara ini saja. Di Saudi juga pernah ada, dan di tempat yang lain juga ada, dan pengikut mereka sedikit. Ya, antum sibukkan diri dengan yang lain saja. Belajar yang lain. Ya. Baik, Ustaz. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, apa yang harus dilakukan istri jika seorang suami dahulunya semangat untuk ibadah, namun sekarang cenderung malas, bahkan untuk sholat dan cenderung menunda namun tidak sampai lewat waktunya. Dan jika dia diingatkan untuk sholat, maka ia menyuruh agar istri saja yang sholat duluan, padahal istri sedang ada pekerjaan rumah yang harus segera dikerjakan dan suami sedang dalam keadaan santai. Apakah cukup dengan istri semangat memperbaiki agama dan ibadahnya sendiri terlebih dahulu karena merasa mungkin ini adalah akibat dari dosa-dosa istri? Jazakumullah khairan. Iya, suami dan istri saling menasihati satu dengan yang lain. Kalau melihat pasangannya dalam keadaan malas untuk melakukan sebuah kewajiban, apalagi adalah masalah sholat, maka dia sebagai seorang istri atau sebagai seorang suami ya menasihati. Ya, menasihati dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dan bersabar dalam memberikan nasihat. Ya, tidak cukup sekali dua kali, kita sampaikan terus. Setiap kali datang waktu sholat, kita ingatkan. Ya, kita sebutkan dalil, kita sebutkan keutamaannya.
Ya, masalah apakah dia menerima setelah itu, apakah dia melaksanakan atau tidak, ini bukan ranah kita, bukan kemampuan kita lagi. Karena yang menjadi tugas kita adalah menasihati, memberikan hidayatul irsyad. Adapun hidayah taufik untuk melaksanakan petunjuk tadi, maka ini Allah SWT yang memilikinya. Allah SWT mengatakan tentang nabinya Nabi Muhammad SAW, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, meskipun itu adalah suami kita sendiri. Akan tapi Allah SWT dialah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Yang penting kita bersabar dan terus kita laksanakan nasihat ini. Semoga suatu saat suami kita bisa berubah dan bisa menjaga sholat pada waktunya. Dan tentunya kita memperhatikan diri sendiri seperti yang tadi disebutkan, lebih didahulukan. Ya, sebelum kita memperhatikan orang lain. Jadi terus kita menjaga diri kita sendiri dan menjaga sholat kita, melakukannya pada waktunya, dan terus menerus kita juga menasihati suami kita. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Sebagian bertanya di manakah dapat kitab PDF-nya, kami sudah mengirimkan di Telegram Pekerja Mengaji. Ya. Silahkan untuk mengecek di sana. Baik. Pertanyaan selanjutnya kepada Ibnu Sawab. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya. Ya. Semisal seseorang sebelum waktu sholat itu melakukan aktivitas makan, misalnya makan malam. Ya. Kemudian pas waktunya sholat, pada saat melakukan sholat terjadi semacam kalau bahasa Jawanya glegeen gitu, ya, sehingga menimbulkan rasa-rasa makanan di tenggorokan. Apakah ini termasuk hal yang membatalkan sholat? Demikian Ustaz. Jazakallahu khair. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu tidak sampai keluar, tidak membatalkan sholat. Kalau hanya sebatas sampai di tenggorokan, kayak ada panas-panas, atau ada membatalkan sholat sampai ke membatalkan. Ustaz? Ya. Baik Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Ya. Pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana hukumnya dengan seseorang yang dahulunya sholat full walhamdulillah, namun qadarullah dia tertimpa penyakit waswas yang sangat parah hampir dalam setiap ibadahnya, baik dalam sholat, puasa, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya dia kini telah meninggalkan sholat secara total. Bahkan hingga puasa wajib pun tidak mampu dia kerjakan sama sekali karena penyakit waswas tersebut. Mohon penjelasannya serta doa untuk orang ini. Jazakumullah khairan. Ya, ini termasuk langkah-langkah syaitan dalam menggoda manusia. Awalnya adalah diberikan dia waswas. Ya, dan tujuan akhirnya adalah supaya orang tersebut meninggalkan ibadah dan dia telah berhasil. Ya, diberikan waswas ketika dia berwudu, di waswas ini belum terkena air, akhirnya dia berwudu lagi. Kamu niatnya belum sempurna, akhirnya berwudu lagi. Ada sebagian orang berwudunya sampai 1 jam. Ya, karena sampai dia merasa tidak sah karena ada sesuatu yang belum terkena. Ketika dia sholat pun juga demikian. Dia ulang-ulang takbirnya. Ya, katanya belum niatnya belum betul dan seterusnya. Ya, sampai akhirnya nanti syaitan akan memberikan waswas, ini agama terlalu berat bagi kamu. Ya, melakukan sholat ini terlalu berat bagi kamu, dan lihat bagaimana beratnya dan susahnya orang berwudu, sampai kamu basah kuyup, sampai kamu
melakukan sholat subuh saja hampir terbit matahari kamu belum selesai. Ini akhirnya dia membisiki, kamu tinggalkan aja kamu. Selesai. Ya, dan kalau kasusnya seperti tadi berarti sudah sampai dia kepada tujuan. Yang menjadikan seseorang akhirnya meninggalkan amalan. Maka yang bisa kita berikan ya kita hanya bisa menasihati supaya dia kembali kepada agama Islam dan menempuh jalan yang benar di dalam masalah ibadah ini. Untuk menghilangkan was-was, karena awalnya tadi kan dari was-was. Pertama, dia harus mempelajari agama. Orang yang was-was ini biasanya karena dia jarang belajar agama. Kalau orang sudah belajar agama di atas ilmu, maka dia akan mengetahui dengan yakin bahwasanya ini adalah sudah sah. Adapun bisikan-bisikan dari syaitan tadi akan dia tinggalkan. Karena dia sudah mendasari dirinya dengan ilmu agama. Kemudian yang kedua, hendaklah dia kalau datang was-was tadi berlindung kepada Allah. Mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena was-was itu adalah dari syaitan. Allah mensifati mereka dalam Al-Qur'an min syarril waswasil khannas. Dan dari kejelekan al-waswasil khannas, yang sering memberikan was-was. Memang kerja mereka adalah memberikan was-was kepada manusia. Ya, tapi kalau kita berlindung kepada Allah, kita ingat kepada Allah, maka dia akan pergi. Dia sangat lemah. Ya, celakanya kalau datang was-was tadi kita nggak berlindung kepada Allah. Dia melihat kita, kita tidak melihat dia, dan kita tidak mau berlindung kepada Allah. Baik. Kemudian yang ketiga, jangan kita ikuti. Jangan kita ikuti was-was tersebut, jangan kita ikuti. Kenapa dia semakin parah dan semakin parah? Karena setiap kali ada was-was tadi, dia ikuti. Ayo ulangi lagi wudunya. Akhirnya dia ulang lagi wudunya. Ulangi sekali lagi wudunya, diulang lagi wudunya. Ya, karena dia ikuti, akhirnya syaitan semakin senang dan terus menggoda dia dan memberikan was-was kepadanya. Semakin diikuti, semakin senang syaitan. Berarti apa yang dia bisikkan berhasil. Sehingga akan semakin parah was-wasnya. Maka nasihat anak 3 itu tadi. Harus segera kembali kepada Allah dan bertobat kepada Allah. Harus belajar agama. Kemudian yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan, dari was-was syaitan. Kemudian yang ketiga adalah kita jangan ikuti setiap bisikan tadi. Kalau dia membisiki kita untuk berwudu lagi, jangan. Kita terus saja melakukan sholat. Kalau kita sudah takbiratul ihram, sudah. Jangan kita ikuti dia untuk melakukan takbiratul ihram lagi. Kalau dia menyuruh kita untuk sholat lagi, jangan. Tidak usah kita ikuti. Kita sholat sekali dan itu sudah sah. Kalau kita terbiasa tidak mengikuti was-was dia, maka dia akan lama-kelamaan dia akan pergi dan tidak memberikan was-was kepada kita lagi. Wallahu ta'ala a'lam. Ustaz, jazakallah khairan. Pertanyaan selanjutnya kepada Abu Fawaz, silahkan untuk bertanya. Silahkan Abu Fawaz. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ingin tanya mengenai kondisi sholat jamaah di masjid untuk kondisi pandemi seperti ini, apakah ini udah masuk kondisi wajib untuk sholat di masjid atau masih diperbolehkan sholat di rumah? Tergantung kondisi masjidnya. Kalau misalnya yang ke masjid ini mereka memperhatikan protokol kesehatan, maka silakan kita sholat di masjid. Artinya kita tidak khawatir kita akan terkena, karena yang ke masjid adalah yang sehat. Kemudian mereka memakai masker dan menjaga jaraknya, silakan kita ke masjid. Tapi kalau misalnya di masjid tadi, ya orang tidak membedakan antara keadaan sakit dan keadaan sehat. Artinya yang sakit juga masih berangkat dan tidak ada di sana jarak dan mereka tidak memakai masker, maka dan kita khawatir akan terkena, maka
tidak wajib kita untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid. Boleh kita melakukannya di rumah. Nah, Jazakallahu khairan. ya. Selanjutnya kepada Bapak Abu Zidan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Barakallahu fikum. Semoga Ustaz dan umat Islam di dunia ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begini Ustaz, terkait candaan. Emang ada teman yang suka bercanda gitu. Tapi dia rajin sholat. Tapi kadang pada saat waktu mau sholat, kita mau sholat bisa gantian, pada saat bekerja gitu gantian. Kadang dia suka bercanda, gak usah sholat gitu. Memang sih sebab hanya bercanda gitu. Nah, gak usah sholat di dalam sholat. Nah, itu candaan itu bagaimana hukumnya di Islam gitu? Apakah boleh candaan seperti itu ataukah? Gimana candanya? Gimana bentuk candanya? Gak usah sholat, gak boleh sholat, gak usah sholat. Jadi gak sholat, gak perlu sholat. Tapi dia sebenarnya suka sholat, cuma bercanda aja gitu. Dia menjaga sholat, cuma berkata kepada yang lain, gak usah sholat. Gak usah sholat, jadi bercanda gitu, nahan. Jadi karena gantian sholatnya, tapi dia bercandanya seperti itu, nahan. Gak usah sholat, tapi akhirnya dilepasin sholat, cuma bercanda aja gitu. Nah, itu apakah candaan seperti itu dibolehkan sampai itu? Iya. Baik. Nabi SAW terkadang beliau bercanda, cuma beliau nggak pernah dusta. Ya. Beliau bercanda tapi nggak pernah berdusta, menunjukkan bahwasanya boleh seseorang bercanda, tapi jangan sampai di dalamnya ada sesuatu yang terlarang dalam agama. Ucapan nggak usah sholat, ini tentunya nggak pantas diucapkan oleh seorang muslim. Allah mengatakan wa aqimus shalah. Hendaklah kalian mendirikan sholat. Kenapa kita mengatakan nggak usah sholat? Ya, maka kalau kita ingin bercanda, silahkan bercanda, tapi selama masih dalam koridor syariat. Ya, adapun ingin menjadikan orang lain ketawa dengan candaan tersebut, tapi dengan kata-kata yang bertentangan dengan syariat, maka tidak sebatas yang demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Nggak kedengaran. Berapa Ustaz? Ya, gimana? Lagi berapa pertanyaan Ustaz? Kayaknya jadwalnya sampai jam 5 ya. Oke, jam 5. Baik. Mungkin ditutup aja Ustaz ya. Baik, insyaallah. Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas pemaparannya pada hari ini. Ya. Dan mudah-mudahan kami yang mendengarkan dan yang berbicara juga bisa mendapatkan manfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amalan ibadah kita ini, yaitu dalam menuntut ilmu. Baik Ustaz, mungkin ada yang terakhir mau disampaikan atau langsung ditutup? Cukup insyaallah, bisa langsung ditutup ya. Baik Ustaz, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Ustaz, untuk bisa memberikan kuis ya. Satu pertanyaan aja, nanti setelah Masya Allah, ada kuisnya? Iya, nanti setelah Ustaz memberikan kuis, Ustaz boleh meninggalkan. Jawabannya langsung di sini? Jawabannya nanti melalui chat ke host, yaitu Ana, Wildan, Kerja Mengaji. Baik. Melalui chat, nanti kami akan rekap. Baik. Sebutkan satu dalil dari hadis yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat berarti dia telah keluar dari agama Islam. Sekali lagi, sebutkan satu dalil dari hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwasanya orang yang meninggalkan sholat dia telah keluar dari agama Islam. Nah, Baik Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz. Kita mudah-mudahan nanti kita akan bertemu di lain waktu. Baik. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustaz. Baik para jamaah, untuk jawaban bisa melalui kolom chat secara private chat ke Ana, yaitu Wildan, Pekerja